Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa diberi lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita hening sejenak, kita mensyukuri rahmat dan kasih Tuhan yang diberikan secara berlimpah-limpah untuk kita, serta semua tanggung jawab yang juga mesti kita lakukan sebagai bentuk kasih Tuhan pula bagi kita. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan-bacaan hari ini yang juga mengajak kita untuk bersemangat melakukan segala tugas perutusan kita sebagai bentuk kasih balik kita kepada Tuhan dan sebagai bentuk kita dalam berjaga-jaga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus, sumber hidup dan keselamatan kekal, dengan tekun mengasihi Engkau dan sesama, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Bacaan Injil hari ini masih melanjutkan bacaan Injil yang kemarin. Temanya sama, yakni supaya kita diajak untuk berjaga-jaga. Membuka hati kita pada kehadiran Tuhan yang kita seringkali tidak tahu kapan waktunya, melalui apa atau siapa. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita membangun kesadaran. Membuka hati berarti membangun kesadaran, yakni bahwa Tuhan bisa hadir sewaktu-waktu, Tuhan bisa hadir melalui apa saja dan siapa saja. Salah satu bentuk berjaga-jaga bagi diri kita adalah dengan melaksanakan segala tugas perutusan kita dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesetiaan. Bacaan Injil hari ini menegaskan hal itu. Nah, seringkali di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, kita masih seringkali membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Di antara kita mungkin ada orang-orang yang rasa-rasanya tugas, tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan kok tidak kunjung henti. Ada saja hal-hal yang mesti dikerjakan. Yang satu ini belum selesai, sudah ditambah dengan pekerjaan yang lain lagi. Sehingga lalu seakan-akan semuanya menumpuk. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang leha-leha itu apa ya? Santai-santai itu, santai-santai. Seakan-akan semua pekerjaan itu sudah beres, lalu tidak ada apa-apa lagi, ya dia tinggal santai-santai saja. Lah, bagi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri satu dengan yang lain macam itu. Seperti kata Yesus pada hari ini, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Kita dianugerahi oleh Tuhan berbagai macam berkat, termasuk talenta dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dengan segala hal itu, kita mencoba untuk melakukan segala pekerjaan, segala karya, segala tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Menggunakan semua potensi yang Tuhan berikan pada diri kita, memanfaatkan segala apapun juga yang menjadi fasilitas yang Tuhan berikan pada diri kita. Dioptimalkan. Kalau kita bisa dipercaya pada hal-hal yang kecil, maka tentu kita akan mendapat kepercayaan pula dalam hal-hal yang semakin besar. Semakin banyak yang Tuhan berikan pada kita, maka akan semakin banyak pula yang menjadi tuntutan dalam hidup kita. Semakin banyak potensi yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula pekerjaan yang menanti untuk dikerjakan. Nah itu kok santai-santai Romo? Nah, kita bisa melihat orang yang santai-santai dari berbagai macam sisi. Mungkin memang orang itu keset itu males-malesan satu. Tapi juga ada orang yang hidupnya santai karena
dia telah mencapai segala puncaknya. Dulu dia menjadi orang yang rekoso. Rekoso itu apa ya? Penuh perjuangan. Dia mungkin dulu penuh perjuangan untuk bisa mencapai puncak hidupnya seperti sekarang ini. Mungkin dia adalah seorang pemimpin dari sebuah perusahaan atau apapun itu. Dia juga harus berjuang mulai dari bawah dulu. Jangan dikira dia santai-santai karena dia memang dari lahir sudah ditakdirkan untuk santai-santai. Tidak. Semua butuh perjuangan. Apapun yang menjadi milik kita, yang Tuhan berikan pada diri kita, kita gunakan untuk berjuang itu. Ya, untuk berjuang itu. Maka tidak perlu iri hati dengan orang lain, tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, apalagi sampai mengeluh secara berlebihan. Wah kok saya terus, wah kok pekerjaan saya kok belum yang ini belum selesai, kok saya sudah diberi lagi, mbok yang orang lain, mbok yang lain saja. Semakin kita mengeluh, semakin kita jauh dari berkat. Semakin kita tidak mudah untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam segala hal. Tetapi semakin kita bertanggung jawab atas segala tugas perutusan kita, semakin kita melakukan segala hal yang menjadi kewajiban dan tugas-tugas kita, maka kita akan semakin mendatangkan berkat, kita pun merasakan berkat. Sekali lagi, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Sekali lagi, mari kita berjuang dalam hidup, melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Kalau memang yang menjadi tugas tanggung jawab kita itu menjadi semakin banyak, dan semakin banyak, nah ini tinggal kreativitas kita untuk membagi waktu. Saya yakin dan kita juga yakin, Tuhan itu memberikan tugas dan tanggung jawab tentu tidak akan melebihi kapasitas yang Dia berikan pada kita. Wong yang menciptakan kita itu Gusti Allah, maka Dia akan tahu seberapa batas kemampuan kita. Kalau kita masih diberi tanggung jawab, maka Tuhan pun juga berarti masih yakin bahwa kita masih mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab itu. Lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, supaya kita bisa menjadi berkat, mendatangkan berkat, dan tidak jauh dari berkat. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tuhan memberikan sesuai porsinya pada diri kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi serta mengayomi kita, sehingga kita bisa melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita sebagai persembahan diri kita kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat ketekunan dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami rela membalas cinta putra-Mu dan tekun melaksanakan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, dan kelak kami Kau satukan dengan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.